Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada hari ini, pagi ini. Kita akan memulai renungan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau baik setiap hari buat kami Bapa. Untuk napas kehidupan, untuk semua hal-hal yang luar biasa yang Kau berikan buat kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tahu kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Sebab itu kami bersyukur setiap nafas kehidupan yang Kau berikan. Sekarang kami mau mendengar renungan, biar Engkau yang berikan kami konsentrasi sehingga kami bisa duduk dengan tenang dan kami bisa konsen, bisa fokus untuk mendengarkan renungan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Shalom saudara, hari ini saya beri judul pada renungan saya, Ayo Maju-Maju. Seperti lagu ya, Ayo Maju-Maju. Nah itu, Ayo Maju-Maju judulnya. Nah saudara, kenapa saya ambil judul seperti ini? Jadi saya sendiri sedang ada dalam sebuah proses yang Tuhan ajar yang sangat tidak mudah. Tapi itulah, kalau Tuhan mengajar kita pasti semua ada tujuannya. Karena Dia ingin kita tampil seperti emas yang teruji, ya kan? Nah, walaupun memang yaitu kita harus membayar dengan begitu rupa, mungkin kita juga terseok-seok, tapi ya gitu. Ingat satu, bahwa kemenangan itu ada selalu di pihak kita. Asal kita tetap berpaut erat dengan Allah. Nah, saudara, jadi ceritanya saya terinspirasi sama renungan Bapak Gembala kita 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu maksud saya. Seminggu yang lalu atau 2 minggu, ya kurang lebih hampir 10 hari lah, 1 sampai 2 minggu yang lalu ya. Yang dari khotbahnya saya itu sangat merema sekali dengan kata-kata dia, atau dia melakukan satu aksi bahwa setelah dia katakan si bungsu ini bilang, saya mau pulang ke rumah papa saya, dia bilang gitu, lalu dia melangkah ya. Nah saudara, akan lain ceritanya kalau si anak bungsu itu dia cuma ngomong, aduh kayaknya enak ya kalau saya pulang ke rumah papa. Kayaknya di sana itu enak gitu. Saya bisa kembali seperti orang, gak usah lah saya jadi anaknya gitu. Saya jadi karyawannya aja saya udah happy gitu. Karena karyawannya papa itu sepertinya sangat enak, sangat nyaman gitu. Fasilitas semua lengkap, cukup. Tidak seperti saya yang sekarang bahkan untuk makan ampas babi pun susah gitu kan. Nah, andai saja si bungsu ini cuma berandai-andai. Dia cuma bilang, andai saya bisa pulang ke rumah papa. Tapi dia tidak melakukan satu tindakan, tidak melakukan satu langkah maju yang dia jalani. Maka itu tidak akan menjadi sebuah titik balik buat dia. Tidak akan menjadi sebuah perubahan yang terjadi pada si bungsu, saudara. Di sini itu adalah satu hal yang menurut saya itu paling penting kalau di intisari dari khotbah Bapak Gembala hari itu. Karena apapun firman yang kita dengar tentang si bungsu ini, kalau dia tidak mengambil sikap untuk maju satu langkah menuju ke rumah papanya, maka dia akan tetap menjadi orang asing yang kelaparan, yang mungkin saya yakin dia akan mati pada akhirnya di tanah yang dia nggak kenal itu sendirian. Tapi ada satu sikap yang positif, yang benar-benar terbaik yang saya boleh bilang dari si bungsu adalah setelah dia menyadari bahwa dia salah, yang dia lakukan adalah dia melangkah maju. Ayo maju-maju. Jadi kalau kita cuma ngomong saudara, kita cuma teori, kita cuma beriman, kita cuma merasa, ya saya pasti bisa melewati masalah ini. Tapi saudara nggak ngambil satu sikap. Saudara tuh nggak ngambil satu proses, saya melangkah beserta dengan penyertaan Tuhan. Ya, saudara tidak melakukan satu aksi saudara. Cuma ngomong doang, cuma mikir doang, cuma berandai-andai doang, cuma mikir doang, cuma ya saya sih pengennya begini gitu kan. Atau saya pengennya begitu. Tapi kita nggak mengambil satu inisiatif untuk melangkah. Maka itu tidak akan terjadi apapun. Orang lain tuh tidak akan mengambilkannya untuk saudara. Langkah-langkah itu tidak akan terjadi. Cuma saudara yang bisa melangkahkan kaki, dan saudara yang bisa merubah diri sendiri dengan langkah kaki pertama saudara itu. Jadi saudara harus ingat bahwa jangan jadi seorang pemimpi yang cuma berandai-andai. Tapi saudara cuma bilang, andai aja saya begini ya, pasti saya bisa begini. Tapi saudara tidak mau melakukan berkorban. Kadang-kadang untuk melangkah itu saudara, untuk si bungsu itu melangkah ke rumah, saya yakin dia punya banyak pergumulan. Dia punya banyak gengsi, dia punya banyak ketakutan kalau papinya tolak dia. Mungkin dia punya ketakutan kalau diledekin sama teman-temannya atau sama kokonya, atau apapun saudara. Ada 1000 banyak satu alasan di dalam pikirannya yang berkecamuk. Tapi ya itu,
Kalau dia tidak maju, dia tidak melangkah, maka tidak akan terjadi suatu solusi. Kebanyakan kita sekarang adalah begitu, saudara. Ketika kita punya masalah, kita dikaburkan dengan ketakutan-ketakutan kita sendiri. Kita tuh dibuat menjadi ragu. Apakah langkah yang saya ambil ini benar atau salah? Apakah ini akan berhasil baik apa tidak? Kemudian kita khawatir, kita membuat skenario sendiri. Kalau saya begini kayaknya bakalan begini ya. Terus takutnya ntar begini. Terus begitu. Akhirnya kita nggak berani maju, nggak berani mengambil satu step ke depan itu. One step forward itu tidak akan kita pernah lakukan. Dan selama kita tidak melakukan itu, kita akan ada di dalam satu lingkaran yang sama, di situ aja. Ya, malah mungkin kita akan tenggelam lebih dalam. Karena kita nggak pernah maju, mengambil satu sikap. Nah, saya cuma akan menyampaikan hal itu saja, saudara. Dari Yakobus 2 ayat 20, udah firman Tuhan katakan dengan jelas, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Ya, saudara, sekali lagi saya katakan Yakobus 2 ayat 20, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Jadi selama saudara punya iman, saudara katakan saudara punya iman, terus saudara bilang sama orang lain, "Kamu punya perbuatan kan? Oke, kita jalan sama-sama." Itu tidak mungkin terjadi. Jadi iman itu dan perbuatan itu harus dipegang satu orang dan harus dilakukan satu orang. Setiap orang harus melakukan dua hal ini bersama-sama. Tidak akan ada ceritanya dua orang yang punya masing-masing satu dan melakukannya bersama-sama, karena tidak akan terjadi. Ya, hanya satu orang dengan dua keyakinan ini, dua hal yang dia lakukan ini, dan dia melakukannya bersama-sama. Ya, jadi penting saudara untuk kita itu melangkah maju. Ayo maju. Ya, jadi kita pasti semuanya bisa maju ke depan, bisa mendapat hal yang baru. Sekali lagi, ayo maju. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu Bapa untuk kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mendengar renungan Tuhan, mungkin kami ada beberapa yang stagnan karena kami ketakutan akan sesuatu Bapa. Kami tidak yakin akan langkah yang kami ambil Tuhan. Tapi kami mau melangkah, ayo maju Bapa bersama dengan Engkau Tuhan. Seperti si bungsu yang berani mengambil satu langkah Bapa untuk pulang ke rumah bapaknya Tuhan. Apapun resiko yang dihadapi, dia tahu Bapa bahwa bersama dengan bapaknya dia bisa mendapat yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan, kami juga mau yakin Tuhan, melangkah bersama Engkau Tuhan. Kami percaya ketika iman kami berubah menjadi perbuatan Bapa, maka kami akan menghasilkan hal-hal yang baik di depan kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, Hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.